menguak kisah romansa rivalitas Liverpool dan AC Milan. Sama-sama punya seragam merah, Liverpool dan AC Milan punya banyak kemiripan. Kedua tim juga sama-sama punya catatan historis yang panjang. Soal prestasi, keduanya juga salah satu tim paling sukses di dunia. Baik Liverpool ataupun AC Milan merupakan pengoleksi gelar Liga Champions terbanyak di negaranya masing-masing. Liverpool punya 6 trofi Liga Champions terbanyak di Inggris. Sementara di Italia, belum ada tim yang mampu mengejar koleksi 7 trofi Liga Champions milik AC Milan. Kedua tim sejatinya juga punya rivalitas yang sengit. Di luar klub Inggris, Real Madrid dan AC Milan adalah rival berat-berat. Rivalitas mereka tentunya berasal dari persaingan di kancah Liga Champions. Dan yang paling diingat di seluruh pecinta sepak bola tentu saja duel Liverpool dan AC Milan di final Liga Champions 2005 dan 2007. Kilas balik tragedi Istanbul dan misi sukses balas dendam AC Milan. Awal rivalitas kedua tim di era sepak bola modern terjadi pada tahun 2005. Liverpool dan AC Milan bertemu di final Liga Champions yang bertempat di Atatürk Stadium, Istanbul, Turki. Kala itu Milan jauh lebih diunggulkan dari Liverpool. AC Milan datang ke final keduanya dalam kurun waktu 3 tahun. Ini membuktikan betapa mereka masih sangat dominan di Eropa kala itu. Selain itu, skuad Milan 2005 disebut-sebut sebagai salah satu skuad paling mematikan di masanya. Sementara Liverpool baru menginjakan kakinya di final Liga Champions setelah 20 tahun absen. Namun siapa sangka, skuad The Reds yang tak diunggulkan itu justru keluar sebagai juara. Malam itu, Rossoneri seperti diajari soal spirit "You Never Walk Alone" milik The Reds. Mimpi buruk alias tragedi, AC Milan dan pendukungnya sama-sama terpukul. Milanisti yang menyaksikan laga itu pasti tak akan lupa tangis Paolo Maldini selesai laga. Alih-alih mendapat support, banyak ultras Milan yang kecewa dengan klub idolanya dan mencoba menghapus malam kelam itu dari catatan sejarah. Gayung bersambut, kata berjawab. Keinginan Carlo Ancelotti dan skuad Milan yang tersisa dari tragedi Istanbul untuk membalas dendam kekalahan atas Liverpool mendapat jalannya 2 tahun kemudian. Sekali lagi AC Milan dan Liverpool bertemu di final Liga Champions 2007 di Olympic Stadium, Athena, Yunani. Kondisi berbalik, kala itu Liverpool lebih diunggulkan dari AC Milan. The Reds menundukkan sang juara bertahan Barcelona lalu mengalahkan Chelsea secara dramatis di semifinal untuk sampai ke fase final. Sementara I Diavolo Rosso datang dengan luka. Milan baru saja terkena skandal Calciopoli dan mendapat pengurangan poin di Serie A. Bintang-bintang Milan juga sudah banyak berpindah klub. Shevchenko, Stem, Crespo, hingga Rui Costa sudah berganti seragam. Namun takdir sungguh baik. Milan yang memang menginginkan bertemu kembali dengan Liverpool di laga final berhasil membalas dendam. 2 gol Filippo Inzaghi hanya mampu dibalas 1 gol oleh Dirkayt. I Rossoneri sukses memenangi duel itu dan mendapat trofi ke-7 mereka. Sama-sama kesulitan finansial namun beda nasib. Selepas 2 final Liga Champions bersejarah itu, kedua tim menjalin sebuah romansa rivalitas. Keduanya sama-sama ketagihan untuk bisa kembali bertemu di laga Liga Champions berikutnya. Namun sekali lagi, takdir punya jalannya sendiri. Finansial Milan yang sudah buruk semakin parah. Silvio Berlusconi sudah tak skuad dulu. Milan terlilit banyak utang. Selepas final 2007, prestasi terbaik Milan di Liga Champions hanya sampai babak 16 besar sebelum akhirnya absen dari Liga Champions sejak 2014. Milan akhirnya berganti kepemilikan ke pengusaha Cina pada 2017. Apesnya setahun berselang, kepemilikan Milan berpindah lagi ke tangan Elliott Management Corporation setelah pemilik sebelumnya ternyata punya utang ke perusahaan investasi asal Amerika itu. Sempat mendapat Scudetto di tahun 2011 dan Supercoppa di tahun 2016, Milan tak pernah mendapat gelar prestisius lagi di kancah domestik maupun Eropa. Kisah Liverpool juga nyaris sama. Liverpool ditinggal Rafael Benitez di tahun 2010 dan kemudian setelahnya mereka mengalami kemunduran.
Usut punya usut, prestasi The Reds yang memburuk sejak akhir masa Benitez tak lepas dari masalah utang piutang sang pemilik klub, George Gillett dan Tom Hicks. Beruntungnya, The Reds dibeli oleh Fenway Sport Group atau FSG pada akhir 2010, sebuah perusahaan investasi Amerika yang memang bergerak di bidang olahraga. Awalnya, The Reds juga kesulitan mengembalikan prestasinya, namun lambat laun mereka membangun klub dengan hitungan presisi. Liverpool dibangun dengan fondasi finansial yang sehat oleh FSG. Sarana prasarana hingga stadion juga direnov oleh pemilik Boston Red Sox itu. Hingga akhirnya Jurgen Klopp didatangkan pada 2015. Deretan pemain berkelas juga datang seiring finansial klub yang semakin menguat dan mencatat laba. Klub yang datang pada tahun 2015 diberi modal dan kepercayaan baik oleh pihak klub maupun fans. Ada bintang yang pergi, namun ada juga bintang yang datang. Singkatnya, 3 musim terakhir Liverpool mendapat bayaran prestasi atas usahanya. Trofi Liga Champions ke-6, trofi Piala Super Eropa, trofi Piala Dunia antar klub, dan puncaknya trofi Premier League 2020 menjadi milik The Reds. Akhir era perundungan dan pesan Liverpool kepada Milan. Baik Liverpool maupun AC Milan punya kemiripan lain selain prestasi, yaitu kedua klub punya banyak haters. Hal ini tak lepas dari prestasi dan loyalitas pendukungnya. Namun kisah berbeda telah dicatat The Reds. Liverpool akhirnya mengakhiri era perundungannya, sementara sang rival AC Milan masih terus terpuruk dan dibully haters. Milanisti tentunya masih ingat ketika era 2010-an Milan masih menjadi kekuatan besar di Italia dan Eropa. Milan masih rutin berkompetisi di Liga Champions sementara Liverpool tergusur ke Liga Eropa. Banyak Milanisti yang mendoakan Kopites agar klubnya bisa kembali ke Liga Champions dan kembali menjalin rivalitas di atas lapangan. Sekian tahun berlalu, pada tahun 2020 justru Milanisti sempat terpuruk melihat kondisi Milan yang kesulitan dan di lain pihak Liverpool tengah bergembira. Apa yang terjadi pada Liverpool dan pendukungnya harus jadi pelecut semangat bagi Milan dan seluruh pendukungnya di seluruh dunia. Tak ada kata instan dalam sepak bola. Liverpool bisa seperti sekarang karena buah dari kesabaran dalam membangun klub. Kopites, pendukung Liverpool juga membuktikan kesetiaan serta loyalitas mereka walaupun klub didera berbagai masalah dan ejekan. Mereka tak pergi meninggalkan tambatan hatinya sekalipun dalam kondisi paling menyedihkan. Akhirnya kini kondisi telah terbalik. Liverpool dan para pendukung setianya lah yang menunggu Milan di kancah Liga Champions. Menunggu untuk kembali berjumpa, berduel secara sportif di atas lapangan hijau. Baik Liverpool dan AC Milan memang belum berjumpa kembali, namun para legenda klub masing-masing terus menjalin romansa rivalitasnya di laga-laga amal sembari bernostalgia. Setelah penantian panjang, pada akhirnya mereka sama-sama lolos ke Liga Champions musim 2021-2022 setelah Liverpool finish ketiga di Liga Inggris dan AC Milan finish kedua di Liga Italia. Dan seperti yang sudah kita nantikan sejak lama, akhirnya mereka akan dipertemukan di Liga Champions musim ini. Mereka berada di satu grup dan semoga mereka bisa memberikan permainan indah seperti dulu dan bisa melaju ke babak selanjutnya dan sama-sama menunjukkan performa terbaiknya dengan kembali ke habitat aslinya.